Bab 6. Perencanaan audit. Perencanaan audit adalah tahap awal dalam proses audit, ialah perencanaan audit. Hal tersebut sangat penting dalam keberhasilan penugasan audit. Rencana audit digunakan untuk memastikan tujuan audit tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan audit ini mencakup proses secara sistematis yang berfungsi dalam penyelesaian kegiatan audit atas laporan keuangan. Berikut ini adalah 8 komponen utama dari perencanaan audit. Komponen yang pertama, 6.1 penerimaan klien dan rencana audit pendahuluan. 6.1.1 tahap awal audit. Yang pertama, auditor memutuskan menerima klien baru atau melanjutkan klien lama. Yang kedua, auditor mengidentifikasi alasan klien menginginkan atau membutuhkan audit. Yang ketiga, auditor memperoleh pemahaman dengan klien mengenai ketentuan perikatan. Dan yang keempat, auditor mengembangkan strategi keseluruhan untuk audit. Selanjutnya 6.1.2 penerimaan klien baru dan melanjutkan klien lama. Yang pertama, mengidentifikasi klien baru. Yang kedua, klien lama berkelanjutan. Yang ketiga, mengidentifikasi alasan klien dilaksanakan audit. Dan yang keempat, mendapatkan persamaan persepsi dengan klien. Lanjut komponen yang kedua, 6.2 pemahaman usaha bisnis usaha klien. Yang pertama, risiko bisnis. Yang kedua, teknologi dan informasi menghubungkan perusahaan klien dengan pelanggan dan pemasok. Yang ketiga, klien memperluas usaha global. Yang keempat, teknologi dan informasi mempengaruhi proses klien internal. Yang kelima, meningkatkan kepentingan, dan yang keenam, investasi. 6.2.2 faktor pendekatan sistem strategis dalam memahami bisnis klien. Yang pertama, mengidentifikasi bidang yang membutuhkan pertimbangan khusus. Yang kedua, menilai kondisi data akuntansi yang dihasilkan, diolah, direview, dan dikumpulkan dalam organisasi. Yang ketiga, menilai kewajaran estimasi seperti penilaian persediaan, depresiasi, penyisihan, pita ragu-ragu, dan lain-lain. Komponen yang ketiga, 6.3 menilai resiko bisnis klien. 6.3.1 prosedur penilaian risiko. Yang pertama, permintaan keterangan dari manajemen. Yang kedua, prosedur analitis. Yang ketiga, observasi dan inspeksi. 6.3.2 istilah risiko. Yang pertama, risiko audit. Yang kedua, risiko bisnis klien. Dan yang ketiga, risiko salah saji material. Risiko berpengaruh terhadap pelaksanaan dan biaya audit antara lain. Yang pertama, risiko audit dapat diterima. Yang kedua, risiko audit bawaan. Selanjutnya 6.4 melaksanakan prosedur analitis pendahuluan. Yang pertama, informasi keuangan perusahaan sejenis. Yang kedua, piutang perusahaan klien dengan perusahaan lain. Yang ketiga, informasi keuangan perusahaan klien dengan periode sebelumnya. Tujuan prosedur analitis pendahuluan terdiri dari prosedur analitis awal, prosedur analitis substantif, dan prosedur analitis akhir. 6.5 menetapkan materialitas. 1. Tingkat laporan keuangan karena pendapatan auditor tentang kewajiban laporan keuangan secara terseluruh. Yang kedua, tingkat saldo akun karena auditor menguji saldo akun laporan keuangan. 6.6 Pengendalian internal. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh Dewan Komisaris dan manajemen bisnis untuk memberikan keyakinan bahwa pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum, peraturan yang berlaku, dan operasi yang dilaksanakan secara efisien dan efektif. Tujuan pengendalian internal yang baik dapat mencegah terjadinya resiko kecurangan. Hal yang harus auditor pahami terkait Dewan Komisaris dan komite dalam melaksanakan pengawasan. 1. Kode etik. 2. Notulen rapat. Dan ketiga, kontrak. 6.7 Pengumpulan informasi untuk menilai resiko kecurangan. Auditor harus mengumpulkan informasi untuk menilai adanya resiko kecurangan selama perencanaan audit berlangsung dan mempengaruhi penilaian tersebut selama proses audit berlangsung. Ada 3 kategori utama penipuan diantaranya: 1. Penyimpangan atas aset. 2. Pernyataan palsu. 3. Korupsi.
6.8 Menyusun strategi audit keseluruhan dan program audit. 6.8.1 Strategi audit. 1. Cara memulai. A. Langkah kegiatan prapenugasan. B. Mengumpulkan informasi entitas secara relevan. C. Menjadwalkan pertemuan tim audit dengan partner. Yang kedua, menilai resiko. A. Tentukan materialitas laporan keuangan secara keseluruhan. B. Tentukan sifat dan luasnya prosedur penilaian resiko. C. Setelah resiko dinilai pada tingkat laporan keuangan, kemudian membuat tanggapan secara keseluruhan. Kemudian yang terakhir, 6.8.2 Komunikasi rencana audit. Lingkup dan penjadwalan waktu audit yang direncanakan dapat membantu klien dalam hal 1. Memahami konsekuensi pekerjaan auditor. 2. Membahas masalah resiko dan konsep materialitas dengan auditor. 3. Mengidentifikasi area di mana klien meminta auditor untuk melakukan prosedur tambahan.